Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Syetira Azhar Salina dengan NIM belakang 066. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Bahasa dan Teori Pembelajaran Bahasa. Dalam presentasi ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, tentang apa itu teori bahasa. Kedua, kita akan melihat fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Ketiga, kita akan mempelajari teori pembelajaran bahasa termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Keempat, kita akan membahas pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Dan terakhir, kita akan menyimpulkan poin-poin utama dalam materi ini. Yang pertama dulu, teori bahasa. Bahasa bisa didefinisikan sebagai sistem tanda atau lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Melalui bahasa, kita bisa menyampaikan pikiran, perasaan, serta informasi kepada orang lain. Bahasa juga sebagai sarana untuk menyimpan dan juga menyebarkan pengetahuan. Ciri-ciri bahasanya, yang pertama, bahasa itu sifatnya sistematis dan teratur. Kedua, bahasa produktif artinya bisa menghasilkan kalimat baru tanpa batas. Ketiga, bahasa bersifat dinamis, bisa berubah dan berkembang sesuai zaman. Dan keempat, bahasa adalah alat sosial karena digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi bahasa, fungsi utama adalah sebagai alat komunikasi untuk bertukar pesan dengan orang lain. Selain itu, bahasa juga menjadi identitas budaya yang menunjukkan ciri khas suatu masyarakat. Bahasa berfungsi sebagai alat berpikir, membantu kita menyusun logika dan ide. Dan bahasa juga sebagai sarana ekspresi diri untuk menyampaikan emosi dan perasaan. Dan yang terakhir, bahasa berperan dalam integrasi sosial, yaitu mempererat hubungan antar individu di masyarakat. Lalu ada teori pembelajaran bahasa. Nah, di teori pembelajaran bahasa ini, kita akan membahas bagaimana manusia memperoleh dan menguasai bahasa. Teori ini berlaku baik ketika kita belajar bahasa pertama atau bahasa ibu, maupun saat kita belajar bahasa kedua dan bahasa asing. Pada intinya, teori ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana cara manusia bisa menguasai bahasa. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor tentunya. Yang pertama, ada faktor individu, misalnya usia, motivasi, kecerdasan, dan gaya belajar. Kedua, faktor lingkungan, misalnya dukungan keluarga, suasana sekolah, dan penggunaan bahasa di masyarakat. Ketiga, faktor metode, yaitu strategi dan cara guru mengajar, termasuk penggunaan media dan pendekatan yang sesuai. Lalu di sini ada pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Di sini ada 3 pendekatan utama. Yang pertama ada behaviorisme. Nah, menurut pendekatan ini, belajar bahasa dilakukan dengan pengulangan, latihan, dan pembiasaan. Biasanya berguru berperan besar dalam memberikan contoh. Dan contohnya seperti drilling pengucapan seperti bonjour, merci, salut. Dan juga bisa dengan latihan pola kalimat dasar. Yang kedua adalah kognitivisme, di mana pendekatan ini menekankan bahwa belajar bahasa bukan hanya meniru, tetapi juga memahami aturan, pola, dan makna. Memahami tata bahasa gramer, belajar struktur kalimat dan konjugasi kata kerja. Dan yang ketiga adalah social konstruktivisme, di mana pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi sosial. Artinya, bahasa dipelajari melalui komunikasi nyata dengan orang lain. Contohnya, bisa belajar lewat dialog, role play, percakapan sehari-hari, dan juga bisa menggunakan media otentik seperti lagu, film, artikel berbahasa Prancis, dan lain sebagainya. Dan di sini ada strategi pembelajaran bahasa. Selain pendekatan, ada juga strategi yang bisa digunakan untuk belajar bahasa. Pertama, strategi komunikatif, yaitu siswa dilatih menggunakan bahasa secara nyata. Kedua, strategi kontekstual, yaitu materi bahasa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, strategi kolaboratif, yaitu belajar bahasa dilakukan secara berkelompok. Dan yang keempat, strategi berbasis teknologi, yaitu memanfaatkan media digital seperti aplikasi, video, atau internet untuk mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir, kesimpulannya, yaitu teori bahasa membantu kita memahami apa itu bahasa, hakikat, ciri, dan fungsinya. Sementara itu, teori pembelajaran bahasa menjelaskan bagaimana bahasa dipelajari dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kita juga melihat ada beberapa pendekatan seperti behaviorisme, kognitivisme, dan social konstruktivisme, serta berbagai strategi yang bisa dipakai untuk pembelajaran bahasa. Dan dengan
memahami teori-teori ini, kita bisa lebih efektif dalam mempelajari maupun mengajarkan bahasa. Sekian dari saya, sekian dari pemaparan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.